Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang kami hormati Bapak Kakanwil Denkes Provinsi Sumatera Utara atau yang dalam diwakili. Yang kami hormati Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang dalam ini diwakili oleh Dr. Hairul. Yang kami hormati Ketua POGI Provinsi Sumatera Utara, Kepala Bagian Obstetri dan Ginekologi FKUSU. Yang kami hormati Ketua DKPPDS Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, para KUPF Kabak di lingkungan Rumah Sakit Haji Adam Malik, dan para staf pengajar bagian obstetri ginekologi FKUSU serta bapak, ibu-ibu dan keluarga dari dokter spesialis obstetri ginekologi yang terbaru, seluruh hadirin serta para undangan yang kami muliakan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, acara pemberian tanda keahlian dalam bidang obstetri ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan kepada yang pertama Dr. Soekardi, yang kedua Dr. Huja Prima Rustam, yang ketiga Dr. Mas Juanda, dan yang keempat Dr. John Robert Simanjuntak pada hari Sabtu tanggal 22 Januari tahun 2000 dimulai. Hadirin yang kami muliakan, berikut ini kita mulai acara di mana kami mintakan kesediaan yang terhormat Sekretaris PPDS Obstetri Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara yang terhormat Dr. David Utang SDOG untuk membacakan kurikulum vitae dari SDOG yang baru. Untuk ini kami persilakan dengan segala hormat. Akan dibacakan kurikulum vitae dari Dr. Soekardi, NIP 140 243 772, tempat dan tanggal lahir Medan 1 September 1961. Nama istri Karti Utami, nama anak El Arif Adam, M. Faiz Taqwa. Pendidikan SD Negeri 3 Padang Bulan Medan tamat tahun 1975, SMP Negeri 8 Medan tamat tahun 1977, SMA Tunas Kartika Medan tamat tahun 1990. Pendidikan dokter Fakultas Kedokteran USU Medan tamat tahun 1989. Wilayah pekerjaan Kepala Puskesmas Sungai Balai, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Asahan tahun 1990 sampai tahun 1993. Pendidikan spesialis pendidikan 5 Juni 1993, pembacaan tesis 3 November 1999 dan lulus ujian nasional 22 November 1999. Karya ilmiah refleks penanganan endometriosis laparotomi konvensional dibanding dengan laparotomi operasi. Tesis penelitian banding penelitian pada usus disfungsional dengan pemberian norepinephrine dan enoxaparin. Spesialis yang kedua, nama Dr. Huja Prima Rustam, NIP 140 272 234, tempat dan tanggal lahir Medan 4 Juli 1965, alamat Jalan Sungai Kalang nomor 325. Nama istri Dr. Susiana Anggraini Pradrani, nama anak Anissa Soraya Ruza, Anissa Mutiara Ruza. Pendidikan SD Yaspendar Medan tamat tahun 1977, pendidikan SMP Yaspendar Medan tamat tahun 1980, pendidikan SMA Yaspendar Medan tamat tahun 1983, pendidikan dokter umum USU tamat tahun 1990. Pendidikan dokter spesialis obstetri ginekologi FKUSU mulai 1 Juli 1994. Pekerjaan staf Rumah Sakit Daerah Sudarso Pontianak Kalimantan Barat dari tahun 1991 sampai 1992. Kepala Puskesmas Kabupaten Sintang Kalimantan Barat 1992 sampai 1993. Kepala Puskesmas Kabupaten Pontianak
Kalimantan Barat dari tahun 1903 sampai 1994. Karya ilmiah retrat penanggulangan daripada persalinan dan tesis pemberian antibiotika, profilaksis, dosis tunggal, perang bedah dan multidosis pasca bedah pada bedah sesar elektif di Rumah Sakit Serdang Medan dan Medan. Kurikulum IP yang ketiga, nama Dr. Mas Juanda, NIP 140 20256, tempat tanggal lahir Medan 25 April 1992, alamat Jalan Jenderal Gang Mawar nomor 17 Medan, dari Serdang Sumatera Utara. Nama istri Dr. Anda Jamilah Ginting, nama anak Melda Milanda Nanda Arya Armanda. Pendidikan SD 26 Medan tamat tahun 1974, pendidikan SMP Negeri 9 tamat tahun 1977, pendidikan SMA Negeri 3 Medan tamat tahun 1940, pendidikan dokter umum USU tamat tahun 1986, pendidikan dokter spesialis obstetri dan ginekologi FKUSU dimulai 5 Desember 1994. Pekerjaan Kepala Puskesmas di Lampung dari tahun 1987 sampai 1993. Kemudian Puskesmas di Serdang dari tahun 1993 sampai 1994. Memulai pendidikan spesialis 1 Januari 1995, lulus ujian nasional 22 November 1999. Karya ilmiah retrat peranan alat elektromedik dalam sensi, tesis perbandingan kapasitas terapi hormon kolesterol dan tidak akurat dalam penanganan perdarahan uterus disfungsi. Yang terakhir, kurikulum PB Dr. John Robert Simanjuntak, NIP 140 224 kepada tanggal lahir rumah tangga 9 September 1993. Pendidikan umum SD Sinakodi 5 Medan tamat tahun 1975, SMP Negeri 3 Medan tamat tahun 1979, SMA Negeri 5 Medan tamat tahun 1982. Pendidikan dokter Fakultas Kedokteran USU Medan tamat tahun 1988. Duet pekerjaan Kepala Puskesmas Bohoken Kabupaten Kota 5 Kintin tamat tahun 1988 sampai 1988. Pendidikan spesialis beliau didirikan 5 Desember 1994. Pembacaan tesis 10 November 1999. Karya ilmiah retrat autologus transfusi intraoperatif pada cat. Kemudian tesisnya evaluasi kematian maternal penderita gagal sutera tahun 1993 sampai 1997 yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Ken Medan. Sekian kurikulum vitae dari spesialis baru dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami persilakan yang terhormat Kepala Bagian Obstetrik Ginekologi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Profesor Jafar Siddiq SPUG, yang kami minta kesediaan rekan FKUSU telah diwakili untuk memberikan tanda keahlian. Kami mintakan kepada penerima tanda keahlian untuk mengambil tempat. Untuk ini kami persilakan. Suara mic-nya kok staf pengajar dari
kesepakatan oleh para pembesar negara, pembesar kedokteran yang merupakan bahwa di Filipina 3.000 orang spesialis sudah siap belajar bahasa Indonesia masuk ke Indonesia. Tahun 2003 itu mereka akan boleh, kita mulai boleh. Di Amerika, di spesialis itu akan karena siap untuk penawaran yang kualitas daripada pendidikan dokter yang setingkat dengan kita di Amerika mungkin sedikit lebih jauh tinggi. Kualitas daripada yang di Filipina pun barangkali tinggi. Tapi kualitas kita pun tidak juga kurang baiknya, dan tentu kita punya modal yang lebih besar dari apa oleh karena itu kita akan tetapi kualitas profesionalisme kita haruslah dijaga. Saya hanya ingin mengingatkan kepada saudara-saudara spesialis kita para calon bahwa salam sejahtera pada itu kita semuanya. Hadirin yang kami hormati, yang terhormat Bapak Abdurrahman Wakil Kanwil, Khairul sebagai Dekan Pendidikan, Profesor Harun Lubis, Dr. Maksudiyah Panjaitan, Reno, Dr. Lukman Hadi, Walian Penyakit Dalam, Dr. Erjan Morbar, sepuh kami, Dr. Raja Malakalan, Dr. Zulkarnain, Dr. Hanadia, dan Pak Ustadz dan Ibu Rustam yang sudah lama nggak ketemu, dan Ibu Haryono, para dokter spesialis baru dan dokter spesialis dokter baru, dan para hadirin sekalian yang kami hormati dan muliakan. Pada hari ini bagian obstetrik ginekologi bersyukur dan bergembira karena telah dapat menghasilkan lagi 4 dokter spesialis baru, dan ini merupakan suatu laki-laki biarpun dengan penuntutan anak. Tetapi sebelumnya seperti kita sudah dengar dari Dr. Riono dan dari Profesor Harun yang memang itu intinya, pada kesempatan ini ingin kami menyampaikan terlebih dahulu bahwa pada bulan Agustus yang lalu penyerahan brevet kita laksanakan di ruang Profesor Hidin, Fakultas Kedokteran USU. Kemudian diikuti pada bulan September acara yang sama kita lakukan di ruang rapat bagian obstetrik ginekologi di Rumah Sakit Penyarik, dan tidak sepantasnya kami coba melakukannya di tempat ruangan pertemuan bagian obstetrik ginekologi yang kita lakukan pada hari ini. Dan terlebih dulu kami mohon maaf melihat ruangan yang sangat sempit, tetapi yang penting bukan bukti ruangan, tapi tolong hati secara lapang menerimanya. Di samping itu kami ingin menyampaikan bahwa sejak alumnus yang pertama sampai sekarang alumnus yang ke-177, dan sejauh pengamatan kami belum ada masalah-masalah yang mendasar, dan pada umumnya mereka itu sudah berhasil dan malahan ada di antaranya berhasil dengan baik. Untuk itu makanya pada Dr. Sukarti, Mas Janda, Dr. Huza, dan Dr. John Robert Tarigan, kami dan seluruh fakulti kami atas nama seluruh bagian obstetrik ginekologi yang
terdiri dari 38 staf, 15 karyawan, 58 PPDS yang sekarang 2 berada di Banda Aceh, dan 172 bidan ikut menyampaikan selamat dan doa kami untuk saudara-saudara sekalian supaya saudara-saudara akan berhasil di kemudian hari. Dan jangan lupa artis nasihat yang sudah diberikan dari Profesor Harun tadi. Pada kesempatan ini juga telah disampaikan oleh Haryono bagaimana sistem pendidikan yang sudah dirubah, yang dulu memang banyak masalahnya, sehingga hanya sebagai sistem BPDN yang mampu menyelesaikan pendidikannya yang tepat. Karena pendidikan di obstetrik ginekologi 7 semester yang dikirim ke Maluku. Demikianlah, mohon maaf kalau ada kesalahan. Untuk selanjutnya kami mintakan kepada SPOG yang baru untuk memberikan sedikit kata sambutan. Untuk ini kami mintakan kesediaan dari Dr. Sukardi SPOG untuk memberikan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali ucapan alhamdulillah rabbil alamin yang sempat sudah diucapkan. Karena atas izin dan doanya lah kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka pemberian tanda keahlian dokter spesialis obstetrik ginekologi yang baru. Sekalian juga perkenalan dari dokter yang baru mengikuti pendidikan spesialis di bagian Kaus Medan. Saya mewakili teman-teman sejawat dokter spesialis Obgyn yang baru, yaitu Dr. Ruja Primarustam SPOG, Dr. Mas Juanda SPOG, dan Dr. John Robert Simanjuntak SPOG yang kebetulan sudah berangkat ke Ambon untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Selanjutnya yang kami hormati Bapak Kakabin Kesehatan Sumatera Utara, Bapak Direktur Rumah Sakit Haji Adam Malik, Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, Bapak Ketua TKP PPDS Fakultas Kedokteran USU, Bapak Profesor Jafar Sidik selaku Kepala Bagian Obstetrik Ginekologi, Dr. Haryono SPOG selaku Ketua KPS, guru-guru besar serta para konsulen di bagian obstetrik ginekologi, bapak-bapak kepala bagian atau kepala KFD Rumah Sakit Haji Adam Malik dan Rumah Sakit Dr. Pirngadi Medan. Selanjutnya yang kami hormati dan kami cintai orang-orang tua kami, istri dan anak-anak kami, juga orang-orang tua dari sejawat yang baru mengikuti pendidikan. Para hadirin undangan yang hadir dalam kesempatan ini, rasanya tidak mungkin satu persatu kami sebutkan di sini, sejak dari sejawat PPDS, para bidan, staf administrasi serta adik-adik dokter muda. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada semua pihak yang terlibat langsung ataupun tidak langsung dalam proses pendidikan dokter spesialis, sejak dari Departemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran USU, bagian obstetrik ginekologi, Rumah Sakit Adam Malik dan Rumah Sakit Dr. Pirngadi yang mengizinkan kami untuk mengikuti pendidikan, dan tentunya juga atas bantuan serta doa restu dari orang-orang tua kami, istri dan anak kami. Demikian juga sejawat PPDS, dokter muda, para bidan, perawat, tenaga administrasi dan pasien yang memungkinkan kami untuk belajar. Kepada semua yang kami sebutkan tadi, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, terima kasih kami yang sebesar-besarnya khusus kami sampaikan pada para guru besar kami, para konsulen supervisor di bagian obstetrik ginekologi,
yang telah bersedia dengan ikhlas mendidik dan membimbing kami, baik dalam etika, pengetahuan, serta keterampilan. Berkat jasa beliau-beliau ini dan ketentuan dari Allah, kami dapat menyelesaikan pendidikan di bagian obstetri, ginekologi, dan menjadi dokter spesialis obstetri ginekologi. Tidak lupa maaf kami yang tulus kami haturkan atas segala yang kurang berkenan. Kami tidak pernah bermaksud menyinggung atau menyakiti hati guru-guru kami, tapi karena senantiasa kelemahan kami selaku manusia dan sebagai anak didik, ilmu yang kami dapatkan selama dalam pendidikan, insya Allah akan kami gunakan, akan kami amalkan sebaik-baiknya di tengah-tengah masyarakat sebagai pengabdian dan tugas profesi. Mudah-mudahan dan tekad kami tidak akan melakukan tindakan pelanggaran etika ataupun profesi. Kami sadari ilmu yang kami peroleh masih sangat kurang, terutama dalam menghadapi persoalan di masyarakat seperti yang disampaikan oleh Prof. Harun tadi, dalam suasana masyarakat yang kurang kondusif. Untuk itu tentunya kami juga akan berusaha seperti harapan Prof. Jafar untuk meningkatkan ilmu. Di samping itu, tegur sapa, nasihat serta bimbingan masih tetap kami harapkan dari guru-guru kami. Saya pribadi merasakan kesan yang sangat khusus dan mendalam selama mengikuti pendidikan, khusus buat Profesor Jafar Siddiq dan Dr. Evo Nisahil SPOG yang telah memberikan semangat dan motivasi serta nasihat kepada saya untuk menyelesaikan pendidikan, serta Dr. Erjat dan Dr. Delvi Lutan SPOG yang sabar membimbing dan mengajari saya dalam penelitian sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan ini. Tiada kata yang indah kecuali terima kasih. Doa dan harapan kami semoga kami diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat yang kami dapatkan selama pendidikan, yang tentunya merupakan amal baik dari guru-guru kami, dan kami mendoakan mudah-mudahan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan amal saleh yang berlipat-lipat ganda. Hanya Tuhan yang dapat membalas kebaikan guru-guru, orang tua, serta seluruh rekan kerja kami di dalam proses pendidikan. Sekali lagi terima kasih, maaf kami, serta doa dan harapan kami buat seluruh yang hadir di sini. Dalam kesempatan ini kami mengucapkan selamat hari raya, mohon maaf lahir batin, dan selamat tahun baru tahun 2000. Guru Mbak Pelita, penerang dalam gulita, jasa putih antara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua. Yang kami hormati Amil atau yang Kesehatan Sumatera Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Dekan FK Usul, yang kami hormati Bapak Koordinator KPPS ini, yang kami hormati Kepala Bagian Obstetri dan Ginekologi, Bapak-bapak, para guru besar, Bapak Direktur Rumah Sakit Haji Malik, dan Bapak Direktur Rumah Sakit Bernadi, Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara hadirin yang dimuliakan. Yang pertama, mari kita panjatkan syukur puji kepada Tuhan Yang Esa. Pada ini hari kita telah diberikan kesempatan untuk hadir kita dalam rangka pemberian tanda keahlian dokter spesialis obstetri ginekologi yang pada hari ini kita sama-sama bersaksi. Saya sebagai orang tua, mewakili orang tua yang baru dilantik, mengucapkan rasa terima kasih kami yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang mana telah memberikan kepercayaan kepada saya
untuk menyampaikan kata-kata sambutan pada acara kelompok ini. Kami sebagai orang tua mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada para pendidik baik di bidang obstetri dan ginekologi maupun kepala bagian lainnya. Juga rasa senang kami yang jaga dan pelajaran dilanjutkan dengan penyerahan kenang-kenangan atau cindera mata dari bagian obstetrik ginekologi yang akan diterima oleh SPOG yang baru kepada Prof. Jafar Siddiq untuk dapat menyerahkan kenang-kenangan dari bagian obstetrik ginekologi yang akan diterima oleh ketiga SPOG. Pada SPOG yang baru mohon mengambil tempat. Prof. Dilanjutkan penyerahan kenang-kenangan dari Ikatan Asisten Obstetrik Ginekologi yang akan disampaikan oleh Dr. Riza Zetala. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami mintakan kepada mewakili dari SPOG yang baru, Dr. Mas Juan dari SPOG, untuk menyerahkan tesis kepada dekan FKUSU, kepada Kak Kanwil, Departemen Kesehatan Sumatera Utara, kepada Direktur Rumah Sakit Brigadi Medan, kepada Direktur Rumah Sakit Haji Adam Ali. Dan untuk ini kami persilakan kepada Dr. Mas Juan untuk mengambil tempat ke depan. Kepada panitia mohon kepada yang Bapak Dekan, Prof. Dan dari Direktur Adam Malik mohon diri menerima tesis. Bapak Ibu yang kami hormati, berikutnya akan kita dengarkan kata sambutan. Yang pertama dari Bapak Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Pembantu Dekan 2 kepada Dr. Hayul SPA. Kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Pertama-tama saya ingin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Dekan. Dengan sangat misal beliau pada hari ini tidak bisa hadir sama-sama kita, karena bahwa pada saat yang sama juga harus menghadiri acara yang lain. Oleh beliau saya ditugaskan untuk menyampaikan sambutan dalam acara kesempatan yang berbahagia ini. Yang saya hormati para guru besar kami, yang kami hormati Bapak Kak Kanwil Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, yang kami hormati Bapak Kepala Bagian, Bapak Ketua PPDS dan Sekretaris tentunya, kepada para undangan, keluarga, hadirin, dan khususnya tentunya kepada para sejawat yang pada hari ini memperoleh tanda keahlian bidang obstetri ginekologi. Kemudian juga tentunya kepada PPDS yang baru diterima untuk tahun ajaran 2000. Pertama-tama tentunya kita panjatkan syukur kehadirat Allah SWT bahwa dengan ridhonya kita bisa berkumpul
diberi kesehatan berkumpul pada hari ini untuk menghadiri suatu acara yang sangat penting dan saya kira sangat membahagiakan kita semua. Saya tentunya dalam kesempatan ini ingin memberikan ucapan selamat. Saya pribadi atas nama dekan dan seluruh jajaran pimpinan di Komunitas Kedokteran Usul ingin menyampaikan selamat kepada Dr. Sukardi, Dr. Reza Kirustam, Dr. Mat Juanda, dan dalam hal ini Dr. John S.R. Menjuta yang tidak sudah datang ke Maluku. Saya ingin menyampaikan ucapan selamat atas perolehan sebagai ahli di dokter spesialis di bidang obstetrik ginekologi. Saya memahami bahwa para sejawat telah menjalani waktu yang cukup berat, cukup panjang, dan tentunya juga saya menyampaikan penghargaan yang tulus kepada para keluarga yang saya kira juga kembali berkorban untuk waktu yang tersita karena para sejawat cukup lama menjalani suatu pendidikan diberi oleh berbagai kesibukan sehingga sangat sedikit barangkali waktu yang bisa tersedia untuk bersama-sama dengan keluarga. Dan akhirnya rupanya pada hari ini telah sampai keinginan ataupun harapan-harapan yang didambakan oleh para keluarga dan sejawat hari ini telah berhak untuk menyandang pendidikan sebagai dokter bahwa dengan disandangnya bilang tadi memang satu babak sudah selesai, tapi saya kira barangkali akan masuk lagi kepada suatu kegiatan atau pekerjaan yang juga diharapkan dapat memberikan hasil yang dalam hal ini tentunya adalah untuk kepentingan masyarakat. Sebagai seorang dokter kebidanan, tentu bahwa diharapkan lulusan dari musuh ini akan bisa memberikan suatu kontribusi yang berarti di dalam sistem pelayanan, terutama di dalam subsistem pelayanan kebidanan dan penyakit kandungan. Tentu diharapkan dengan bertambahnya alumni, bertambahnya tenaga-tenaga kebidanan akan bisa membantu untuk mengatasi masalah-masalah kesehatan khususnya kebidanan dan penyakit kandungan sehingga akan memberikan suatu makna di dalam menurunkan baik dari segi mortalitas maupun dari segi angka kesakitan untuk problem masalah kebidanan dan penyakit kandungan. Saya mengharapkan bahwa nantinya dimanapun teman sejawat petugas kiranya dapat memanfaatkan pengetahuan, keterampilan yang telah diperoleh selama ini selama dalam pendidikan untuk bisa memang memberikan sumbangan yang berarti bagi masalah-masalah. Tadi barangkali sudah disinggung juga oleh Ketua DKP PDS dalam hal ini tentang masalah salah satu aspek barangkali yang perlu diperhatikan pada sikap sebagai seorang dokter spesialis. Kami tentunya sangat mengharapkan bahwa sejawat di dalam melaksanakan tugas-tugas nanti akan tetap berada di dalam rambu atau di dalam koridor daripada etika profesi. Kita menyadari bahwa masyarakat yang hari akan semakin kritis dan ada berbagai malpraktis, ada berbagai masalah tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan tindakan-tindakan profesional sebagai seorang ahli. Oleh sebab itu kami mengharapkan bahwa dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dan sikap yang berada di dalam atau memperhatikan tentang etika-etika kepolisian, kami yakin bahwa sejak sejauh ini akan bisa sukses dalam tugas di dalam menjalankan tugas profesional. Kemudian barangkali pada sambutan ini saya tentunya juga mengucapkan selamat kepada peserta PPDS yang diterima pada tahun 2000 ini. Kami sebagai institusi pendidikan tentunya mengharapkan bahwa sejawat dapat bekerja keras sehingga bahwa akan dapat menyelesaikan nantinya pendidikan tepat katakanlah tidak akan terlalu jauh daripada waktu yang memang disediakan. Sebagai institusi pendidikan kita tentunya mengharapkan bahwa di satu sisi
sikap ataupun keteguhan dari para sejawat, tapi bahwa kita sebagai institusi pendidikan juga akan mencoba untuk mengadakan perbaikan-perbaikan. Tadi sudah disinggung juga baik dari Ketua PPDS maupun dari TKP bahwa berbagai upaya-upaya telah dilakukan untuk menyempurnakan, memperbaiki sistem pendidikan sehingga bahwa lulusan-lulusan dari Fakultas Kedokteran dari pendidikan dokter spesialis nanti betul-betul link dan match dengan kebutuhan yang diharapkan di dalam masyarakat. Akhirnya, barangkali dalam kesempatan ini kami tidak menyampaikan penghargaan yang sangat tinggi baik kepada dalam hal ini Ketua PPDS dan dari pihak rumah sakit juga yang telah memberikan kemudahan sehingga bahwa baik dari segi kurikulum maupun dari segi sarana yang ada telah pendidikan sehingga memungkinkan bahwa siswa ini bisa menyelesaikan pendidikannya pada akhirnya. Sebagai penutup saya sampaikan sekali lagi ucapan selamat kepada sejawat. Semoga nantinya setelah sampai di fakultas dimanapun nanti tidak akan lupa pada alma-mater. Sekira yang pertama mengenai kabar kepada kita, kemudian nanti barangkali jangan lupa tetap berkomunikasi sehingga bahwa kita tidak kemudian juga. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kami menyampaikan kata sambutan, salam mohon maaf Bapak Kakanwil yang sebelumnya beliau dan sambutan, tapi beliau dan kepala yang lain tugas kelompok tak dilakukan, maka beliau menyampaikan kepada kami untuk menyampaikan sambutan. Yang saya hormati rekan Fakultas Kedokteran Musuh, yang saya hormati para kepala bagian di Fakultas Kedokteran Musuh, Bapak Kepala Bagian Pembinaan dan Kandungan, Bapak Ketua KPS Pembinaan dan Kandungan, para dokter spesialis yang berhasil hadir dan berhadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama sekali, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena sampai pada saat ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat, sehingga dapat bertemu mereka pada tempat ini dalam rangka peresmian Dokter Spesialis Bidang Kandungan Fakultas Kedokteran Musuh. Hadirin-hadirat yang berbahagia, tujuan pembangunan kesehatan adalah tercapainya kemampuan setiap penduduk dapat wujud yang optimal sebagai salah satu unsur kesejahteraan dari tujuan nasional. Untuk itu perlu ditingkatkan upaya guna memperluas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dengan mutu yang baik dan biaya terjangkau. Peningkatan mutu rumah sakit, meningkatnya pendidikan dan keadaan sosial ekonomi masyarakat, maka sistem nilai dan orientasi dalam kehidupan masyarakat akan berubah. Masyarakat akan cenderung ke yang lebih baik dan lebih bermutu, termasuk mutu pelayanan kesehatan. Di samping tujuan masyarakat akan mutu yang lebih baik di rumah sakit, akan dituntut pula untuk mengikuti perkembangan ilmu, teknologi, serta profesionalisme. Adanya persaingan lokal, regional dan global juga menuntut kita senantiasa meningkatkan mutu, produktivitas, dan efisien sehingga dapat memberikan
kepuasan kepada pasien, keluarga maupun masyarakat. Kehadiran dokter spesialis dalam melaksanakan pelayanan di rumah sakit diharapkan akan mampu meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, kita sedang berada di dalam milenium ketiga. Bagi kita sulit untuk mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di masa mendatang. Yang pasti adalah perubahan. Perubahan khususnya berbagai perubahan variabel yang mempengaruhi derajat kesehatan perlu kita prediksi dan antisipasi sebagai bahan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika zaman. Kesehatan merupakan salah satu bagian pokok dan esensial dari kualitas hidup yang tercermin pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Gambaran keadaan masyarakat Indonesia di masa depan atau visi yang ingin dicapai melalui pembangunan kesehatan dirumuskan sebagai Indonesia Sehat tahun 2010. Dalam rumusan visi tersebut, maka lingkungan yang diharapkan pada masa depan adalah lingkungan yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat, yaitu lingkungan yang bebas dari polusi, tersedianya air bersih, sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang saling tolong-menolong dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa. Berdasarkan pemahaman terhadap situasi tersebut, serta adanya perubahan pemahaman akan konsep sehat dan sakit, serta makin kayanya khasanah ilmu pengetahuan dengan informasi, determinan penyebab kesehatan yang lebih bersifat multifaktorial telah mendorong pembangunan kesehatan nasional ke arah paradigma baru, yaitu paradigma sehat. Paradigma sehat merupakan upaya untuk meningkatkan kesehatan bangsa yang bersifat proaktif, mendorong masyarakat untuk bersikap mandiri dan menjaga kesehatan mereka sendiri melalui kesadaran yang lebih tinggi, didukung oleh kesehatan yang lebih bersifat dari segi ekonomi, melakukan investasi dan intervensi pada orang sehat atau yang tidak sakit akan lebih cost efektif daripada intervensi terhadap orang sakit. Perlu disadari bahwa kesehatan yang menekankan pada kuratif akan lebih mahal dan kurang mempunyai dampak terhadap keinginan untuk menciptakan manusia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Paradigma sehat dapat diartikan secara pandang proaktif, antisipatif, dan melihat masalah kesehatan sebagai masalah yang berbagai faktor, baik bersifat dinamis maupun lintas sektor. Para sivitas akademika, fakultas kedokteran USU, dan hadirin sekalian, pada hari ini Fakultas Kedokteran USU telah selesai mendidik 4 orang dokter spesialis bidang dan penyakit kandungan yang merupakan penambahan sumber daya manusia dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Melalui kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bagian obstetrik dan ginekologi Fakultas Kedokteran USU beserta staf Rumah Sakit Adam Malik di Medan yang telah mendidik para spesialis ini, dan kepada sejawat ahli kebidanan dan kandungan yang diresmikan keahliannya pada hari ini, saya mengucapkan selamat dan dekatkan dalam hati saudara bahwa tugas pengabdian pada masyarakat adalah tanggung jawab seumur hidup. Selama pengabdian, secara etik diminta untuk berperilaku luhur dan senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan keterampilan profesi. Tempat tugas saudara terbentang luas di seluruh tanah air kita. Semoga saudara sukses dalam pengabdian di mana saudara tugaskan. Kepada para peserta KPDS yang baru, kami mengucapkan
ucapkan selamat mengikuti pendidikan. Demikian juga kepada para keluarga, saya ucapkan selamat dan bahagia serta salut atas kesabaran, tabah dan dukungan sepenuhnya hingga selesai pendidikan saya tinggal di sini. Akhirnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa kita bermohon semua kegiatan yang kita lakukan pada hari ini mendapat taufik dan hidayah. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisten baru beserta keluarga, izinkan kembali kami melakukan sebuah pantun. Bulatan 4 berwarna hijau, cantik dan mulus mobil idaman. SPOB baru janganlah risau, dengan impak dan ilmu hadapi tantangan masa depan. Kepada Dr. Juhesi agar dapat membacakan kurikulum vitae asisten obstetri yang baru beserta keluarga. Dr. Juhesi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Bapak dan Ibu yang hadir, izinkan kami membacakan tentang sistem obstetri dan ginekologi yang baru yang dilakukan sampai Januari tahun ini. Dan ada pula tanda-tanda sebagai berikut, yaitu 1. Nama Dr. Sugianto, tempat dan tanggal lahir Rantau Parasimpang 7 Juni 1966, pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tamat tahun 1995. Nama istri Dr. Khairia, nama anak 1 M. Pradana, 2 Putri Sari. Riwayat pekerjaan Puskesmas Roro Langkat tahun 1996 sampai 1999, mulai pendidikan hingga Januari tahun 2000. 2. Nama Dr. Erwinson Saud Asimanjuta, tempat dan tanggal lahir Singkalang 8 Juni 1969, alamat Jalan Sabit Raya 25 Medan, pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tamat tahun 1992, belum nikah. Riwayat pekerjaan Kepala Puskesmas Paraliburan Taman Utara tahun 1996 sampai 1999, mulai pendidikan hingga Januari tahun 2000. 3. Nama Dr. Elizabeth S. Irsam, tempat dan tanggal lahir Simalungu 16 September 1967, pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tamat tahun 1993. Nama suami Felixta Syahkaban, nama anak Baby Indonesia Surakaban. Riwayat pekerjaan staf Puskesmas Pondok Aren Tangerang, alamat Jalan Segulah Baru nomor 8 Medan, mulai pendidikan hingga Januari tahun 2000. 4. Nama Dr. Elvina Subra, tempat dan tanggal lahir Angsa 5 April 1965, pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Indonesia, tamat tahun 1994. Nama suami Dr. Safrudi. Riwayat pekerjaan Kepala Puskesmas Karangbaru Aceh Timur, alamat Jalan Sendok 17 Medan, mulai pendidikan hingga Januari tahun 2000. 5. Nama Dr. Manuel Hutapea, tempat dan tanggal lahir Medan 22 Februari 1991, pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara, tamat tahun 1995. Nama istri Sendati Dewi Sibitonga AMD Par. Riwayat pekerjaan Kepala Puskesmas Muara tahun 1996 sampai tahun 1997, Kepala Puskesmas Sokosolo 1997 sampai 1999, alamat Jalan C. Pengawan nomor 53 Medan, mulai pendidikan hingga Januari tahun 2000. 6. Nama Dr. A. Halim, tempat dan tanggal lahir Palok Rosmawi 1964, pendidikan Fakultas Kedokteran Universitas Metodis, tamat tahun 1994. Nama istri Dr. Linda Pusri Winardi, nama anak
Iqbal Aryo Prapasta. Proyek pekerjaan Balai Puskesmas Blok Suku Aceh Utara. Alamat Jalan Binjai kilometer 10,2 nomor 67 Medan. Mulai pendidikan 3 Januari tahun 2007. Nama Dr. Abdul Haris Pane. Tempat dan tanggal lahir Kota Novan 24 Juli 1966. Pendidikan dokter Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara tamat tahun 1996. Nama istri Edia Jani Saragi SE. Nama anak Aulia Nanda Arissa Pane. Buat pekerjaan Kepala Puskesmas Kota Baru dan daerah tingkat 2 tinggal di Riau. Mulai pendidikan 3 Januari tahun 2000. Demikianlah data-data asisten obstetri dan ginekologi yang baru kami perkenalkan, dan atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melengkapi agar acara kita ini dapat diridhoi Allah Subhanahu wa taala, kami minta kesediaan dari Al-Ustaz kita Dr. Andes Syahrul Nasution Imagi untuk membacakan doa. Untuk itu kami persilakan dengan segala hormat. Wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, para undangan kami, mari kita berdoa semoga acara kita hari ini mendapat berkat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع أحوال الآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة بعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجة يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في جسدنا وزيادة في علمنا وبركة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت. اللهم يا الله يا حي ya Karim ya Zal Jalal wal Ikram, limpahkanlah rahmat, taufik dan hidayahmu serta ridhamu kepada saudara-saudara kami PPS Baru dan saudara-saudara kami 11 kandungan yang dilantik hari ini. Allahumma ya Allah ya Zal Jalal wal Ikram, berikanlah kesehatan dan kesempatan kepada kami semua. Semoga Allah akan memberkati segala usaha-usaha kita. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal wal Ikram, berikanlah petunjuk dan hidayahmu. Berikanlah ya Allah ya Tuhan kami kesabaran dan ketekunan belajar kepada PPS Baru dan pengabdian yang sesungguhnya kepada saudara-saudara kami seperti kandungan dan kebidanan kandungan di lantik hari ini. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Zal Jalal wal Ikram, berikanlah kepada saudara-saudara kami yang hari ini dilantik menjadi dokter spesialis kebidanan dan kandungan berupa sikap ramah, kemudian adalah rasa rendah diri, kemudian merasa tawadu, rasa qanaah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berikanlah ya Allah kepada saudara-saudara kami, kepada kami dan saudara-saudara kami yang dilantik hari ini berupa sifat ikhlas di dalam melaksanakan dan tugas pengabdian di tengah-tengah masyarakat. Dan jauhkanlah kami ya Allah dan saudara-saudara kami lantik hari ini daripada sikap sombong, dari sikap takabur, sikap pria di dalam melaksanakan pengabdian
di tengah-tengah masyarakat. Rabbana zidna ilman nafi'a wa amalan shalihan wa amalan taqabbalan wa rizqan halalan thayyiban. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min du'ain la yasma' wa min qalbin la yakhsha. Allahumma inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama para ICOG yang baru, bersama dengan Bapak Kepala Bagian, Bapak Dekan dan Bapak Kakabir, selanjutnya akan kita beri ucapan selamat kepada para ICOG yang baru. Untuk itu kepada para ICOG yang baru, saya dapat mengambil tempat di belakang Bapak Kepala Bagian. ICOG yang baru didampingi oleh para nyonya ICOG. Dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat kepada para ICOG yang baru serta keluarga. Kepada para ICOG yang baru, supaya dapat mengambil tempat di depan. Ucapan selamat Pak Dekan, Bapak Beliau dan Bapak Kepala Bagian beserta para supervisor obstetrik ginekologi agar dapat memasuki ruangan perpustakaan untuk mencicipi hidangan ala kadarnya. Selanjutnya acara ini akan dilanjutkan oleh hiburan yang akan dipandu oleh Dr. Iwan Nur Adenin SPOG. Kami atas nama panitia dengan ini mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sumbangan lagu yang pertama, mohon siap-siap. Yang pertama adalah Dr. Iwan Nur Adenin, yang kedua Dr. Edi Pramono SPOG, yang ketiga Dr. Tidal Terjulu, dan yang keempat Dr. Erwin Son.
supaya membawakan buah buku. Dr. Edi Pramono SPOG. Bersiap-siap untuk Ruslan Pandia untuk membawakan sebuah lagu. Dr. Ruslan Pandia, mohon bawakan satu lagu. Mas RP. Jatuh di pelataran cintamu bagai cahaya gemilang, langkah tanpa arah sesat di jalan yang terang.
Aku yang ternyata terlukan masa, ingin pulang membalukan hatiku. Ku pun tahu betapa berlibatnya berdendam di bening mata indahmu. Aku yang merasa sangat berdosa padamu, masih pantaskah mendampingimu? Biarlah pulang di jalan sendiri, biarlah bintang. Ini bekas gersanya ini. Supervisornya bos itu. Tiga. To